Ita. Ron, paano? Iya. Ini lagi karena jaraknya jauh. Saya tuh kadang cuma pakai masker, tapi kan jaraknya jauh. Karena inilah sama deh, biasanya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bergembira sekali. Saya berada di Makassar. Tepatnya saya berada di Jalan Diponegoro. Dan disinilah yang tadi sudah teman-teman lihat di pembukaan video ini. Di sini dimakamkan salah satu pahlawan nasional negara kita, negara Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III, dan menjadi pertanyaan banyak orang kenapa kemudian makamnya ada di Makassar. Teman-teman, sebagai pembuka ini tadi saya baca-baca sedikit. Beliau Pangeran Diponegoro ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1785, dan mungkin sudah banyak kita pelajari di sekolah. Beliau ini memimpin perang di tahun 1825 sampai 1830, sekitar 5 tahun, tetapi di 5 tahun peperangan itu Pangeran Diponegoro berhasil membuat kerajaan Belanda bangkrut. Jadi dicatat bahwa kerugian Belanda sangat besar sekali, bahkan perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini disebut menjadi perang terbesar di Indonesia nomor 2. Dan beberapa tahun kemudian setelah beliau bergerilya, beliau tertangkap oleh kerajaan Belanda, kemudian diasingkan. Dan saya membaca beliau diasingkan pertama kali sebenarnya di Manado, di Makassar sebelah utara. Kemudian berapa lama kemudian dipindah di Makassar, beliau dipenjara di Fort Rotterdam, dan beliau meninggal dunia di penjara di Fort Rotterdam. Nah, di tempat inilah kemudian oleh Belanda diwakafkan untuk menjadi area lingkungan keluarga Pangeran Diponegoro. Beliau meninggal dimakamkan di sini. Kemudian istri beliau juga dimakamkan di sini, dan seperti di video tadi, anak cucu beliau banyak juga dimakamkan di sini. Nah, tentu kita hadir ke sini, yang pertama kita mendoakan mudah-mudahan beliau dan seluruh pasukannya, laskarnya, keluarganya diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sebagai penerus tidak pernah putus hubungan dengan beliau. Kita bisa mencontoh, kita bisa meniru dan mensuri tauladani nilai-nilai kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro. Karena itu mari teman-teman, saya mengajak subscriber saya untuk terus menggali nilai-nilai kepahlawanan yang ada di negara kita. Dan yang menarik teman-teman, hari ini di sini saya bertemu dengan salah satu keturunan beliau. Tadi saya sudah ngobrol sedikit. Beliau ini namanya Raden Hamzah Diponegoro. Beliau ini keturunan kelima, kelima dari Pangeran Diponegoro. Habis ini kita ngobrol sedikit untuk melengkapi bagaimana sejarah Pangeran Diponegoro yang mungkin tidak kita dapatkan di sekolah. Ya, teman-teman, mari ikuti video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak, beliau ya sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membuka silaturahmi. Semoga dengan kesempatannya ini ya kita bisa menjalin hubungan silaturahmi yang baik. Perkenalkan, nama saya yang tadi Bapak beliau sebut, Raden Hamzah Diponegoro. Saya salah satu generasi yang kelima, ya sekaligus juga penanggung jawab tempat ini, ya melanjutkan amanah orang-orang tua agar senantiasa tetap melestarikan dan merawat makam beliau. Nah, sebagaimana tadi yang Bapak beliau sebut tadi, ya di sini makamnya beliau, istri, putra-putri, 5 putra, 1 putri. Nah, jadi di sini anak-anak beliau yang beranak pinang. Jadi ya, apa yang melatar belakangi sehingga beliau ada di Makassar? Karena ya, ini yang perlu adik-adik pahami. Karena beliau itu ditangkap dalam perundingan, kasarnya ditipu. Nah, jadi banyak laskar-laskar beliau itu menuntut supaya Pangeran Diponegoro dibebaskan. Kalau kau mau tangkap Pangeran Diponegoro, tangkap dia di medan perang. Jangan cara diplomasi begini. Artinya mengakali, ya kasarnya menipu lah.
Jadi karena Belanda juga khawatir jangan sampai tuntutan massa itu luar biasa, provokasi itu luar biasa, makanya Pangeran Diponegoro dari tempat Semarang itu, daerah Ungaran itu udah dipindahkan ke Batavia. Nah, terus Batavia itu adik-adik perlu ketahui, Mataram dulu, lokasi Mataram itu sampai ke Batavia. Nah, termasuk Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta itu salah satu Laskar Mataram. Nah, makanya di sana itu ada kampung Mataraman di Jakarta. Nah, karena dulu Mataram itu luas lokasinya sampai ke Batavia. Batavia dulu kan namanya Jayakarta. Nah, nanti setelah Belanda masuk ganti nama Batavia. Nah, setelah kita merdeka kan dikembalikan namanya Jakarta. Jadi pada saat beliau dititip di Batavia di sana, nah, pimpinan Belanda juga khawatir karena ya masih banyak laskar-laskar, artinya Mataram yang berasimilasi di situ. Nah, nanti tiba-tiba gejolak tuntutan massa lagi itu untuk meminta Pangeran Diponegoro dibebaskan. Nah, akhirnya pimpinan Belanda mengalihkan lagi, dia pindahkan yang tadi beliau bapak bilang itu daerah Manado. Di Manado ya. Nah, itu. Jadi daerah Manado itu, tapi daerah Manado itu banyak juga laskar beliau di situ. Nah, salah satu pamannya beliau yang memimpin di sana di Manado itu, itu Imam Bonjol itu, Kemojo. Nah, itu. Jadi Kemojo itu pamannya beliau. Itu karena pamannya beliau juga di situ berasimilasi, artinya banyak laskar-laskar beliau yang mendukung pamannya beliau Kemojo itu. Nah, akhirnya Belanda khawatir jangan sampai keberadaan Pangeran Diponegoro diketahui sama Kemojo, pamannya beliau, dan laskar-laskarnya beliau. Akhirnya pimpinan Belanda khawatir lagi, dipindah lagi. Akhirnya pimpinan Belanda bilang arahkan dia keluar dari Pulau Manado itu. Dibawalah beliau ke sini, ke Benteng Fort Rotterdam. Nah, disinilah beliau menginjakkan kaki di sini tahun 1834. Jadi pertama kali beliau menginjakkan kaki di Benteng Fort Rotterdam itu Sekitar 11 tahun berarti beliau di Makassar ya. 21 tahun. 21 tahun ya. Jadi beliau menginjakkan kaki tahun 1834. Beliau meninggal yang Bapak tadi bilang 1855. Jadi kurang lebih beliau hidup di Benteng Fort Rotterdam itu 21 tahun. Inilah juga yang perlu adik-adik pahami. Apa latar belakang sehingga beliau dimakamkan di sini. Makanya kadang saya bilang sama adik-adik, Pak, nah itu beliau ini kapasitasnya pangeran. Beliau ini kapasitasnya pewaris tahta. Pada saat beliau mengembuskan napas, ya pimpinan Belanda koordinasi sama pihak kerajaan. Pada saat pimpinan Belanda koordinasi sama pihak kerajaan bahwa Pangeran Diponegoro sudah mengembuskan nafas, sampai di telinganya pihak kerajaan kan bilang, kembalikan Pangeran Diponegoro, sengketamu sudah selesai. Tetapi adik-adik perlu pahami, karena beliau sudah mewakafkan dirinya untuk dimakamkan di tempat ini, akhirnya pimpinan kerajaan, pihak kerajaan akhirnya legowo. Karena beliau sudah mewakafkan dirinya untuk dimakamkan, inilah titiknya yang beliau tunjuk. Nah, seandainya beliau tidak mewakafkan dirinya, tidak mengamanahkan sama istri dan anak-anaknya, beliau kan tempatnya ada kan di Imogiri, pemakaman Mataram, atau di Kota Gede, pemakaman pendiri Mataram, Penembahan Senopati. Nah, tetapi karena beliau sudah wakafkan dirinya untuk dimakamkan di tempat ini, nah, maka Belanda memberikan area ini. Kebetulan area ini kan satu lokasi dengan Benteng Fort Rotterdam. Dekat. Cuma jarak mungkin 5 menit kalau kita jalan. Bapak, terakhir Bapak, ini ada apa nilai-nilai yang diwariskan oleh beliau khusus ke keluarga mungkin ada? Jadi inti yang beliau penekanannya buat anak cucu, buat saya pribadi dan keluarga, ya artinya menjalin hubungan silaturahmi yang baik. Jadi itu penekanannya beliau. Jadi inilah pencerahannya beliau buat saya pribadi dan keluarga saya. Nah, itu artinya menjalin hubungan silaturahmi yang baik, saling menasehati. Nah, inilah penekanannya beliau, karena ya kita bisa lihat kenapa sampai begini, karena di internal tidak terjalin hubungan silaturahmi yang baik. Jadi itulah amanahnya beliau buat saya pribadi, yaitu menjalin hubungan silaturahmi yang baik. Bapak, terima kasih. Siap, makasih. Nasihatnya pagi hari ini. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih Abang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Teman-teman, begitu
perjalanan kita di makam Pangeran Diponegoro yang ada di Makassar. Lokasinya gampang sekali karena ini di tengah kota, dan barusan alhamdulillah kita bisa bicara sedikit. Ya, di video ini sedikit, di luar video ini saya bicara panjang lebar tadi tentang bagaimana kondisi negara kita. Dan ada perkataan yang menarik dari beliau, Raden Hamzah Diponegoro, keturunan kelima Pangeran Diponegoro, yang ingin saya sampaikan bahwa makam ini bukan sekedar makam. Biasanya kita mendoakan, bahkan beberapa orang meminta keberkahan di makam dari menelusuri jejak kepahlawanan ulama-ulama mujahid-mujahid di zaman dulu. Beliau mengatakan makam ini juga pustaka dari negara kita. Makam Pangeran Diponegoro ini adalah pustaka dari Indonesia yang mudah-mudahan kita sebagai generasi baru, generasi muda, tidak melupakan nilai-nilai kepahlawanan beliau. Ya, negara lain nggak ada yang punya. Sampai Amerika buat Superman, Kapten Amerika, karena mereka bilang sosok-sosok kepahlawanan. Tetapi Indonesia penuh sekali dengan sosok-sosok kepahlawanan. Para sultan, para pangeran, para mujahid, semuanya menjadi pustaka bagi generasi Indonesia ke depan. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo jalan-jalan Indonesia, belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Dari makam Pangeran Diponegoro, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.